Halo Bray, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan Bung Karno. Ya, aku Marxis. I tolerate all ideologies. The nationalist ideologies, the religious ideologies, the communist ideologies. So far they are not making trouble or damage to the Indonesian state. Februari 1966, suasana ibu kota Republik Indonesia, Jakarta, masih genting. Anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia, PKI, dikejar-kejar, disiksa, dipenjara, dan dibantai. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan subscribe di channel Tukang Clipping. Kantor Sentral Komite Sisi PKI di Jalan Keramat 81, Jakarta Pusat sudah ludes dibakar massa anti komunis. Kekuasaan Bung Karno di ujung tanduk. Kudeta merangkak yang dirancang Soeharto dan CIA memang menyasar Bung Karno. Maklum, di bawah kekuasaan Bung Karno, haluan ekonomi politik Indonesia sangat anti kolonialisme dan anti imperialisme. I hate imperialism. I detest colonialism. Soeharto dan kelompoknya berusaha menyeret Bung Karno ke dalam peristiwa G30S. Untuk itu, disusunlah propaganda mendiskreditkan Bung Karno. Poster dan pamflet yang di dalamnya menyebut Soekarno seorang Marxis disebar dan ditempel di mana-mana. Bung Karno tidak gentar. Tanggal 28 Februari 1966, di hadapan peserta Sabtawarsa Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI), Bung Karno terang-terangan mengakui dirinya seorang Marxis. "Aku tegaskan dengan tanpa tendeng aling-aling, ya, aku Marxis," kata Bung Karno. Itu bukan pertama kalinya Bung Karno menyebut diri Marxis. Tanggal 6 September 1966, ketika menerima delegasi Angkatan 45 di Istana Negara, Bung Karno juga menyatakan dirinya seorang Marxis. Bahkan, menurut pengakuannya, sejak tahun 1928, ia sudah menjadi Marxis sekaligus nasionalis dan agamis. "Marxisme adalah isi dada saya," ujar Bung Karno. Bahkan di pertemuan dengan Angkatan 45 itu, Bung Karno sempat mengungkapkan kemarahannya kepada MPRS yang berkeinginan melarang ajaran Marxisme. "Kalau engkau mengambil keputusan melarang Marxisme, Leninisme, komunisme, saya akan ketawa," tegasnya. Bagi Bung Karno, sebuah ideologi atau ajaran tidak boleh dilarang. Yang harus dilarang, katanya, adalah kegiatan Marxisme atau komunisme yang merugikan negara. Ia sadar sebuah ajaran atau pemikiran tidak terlepas dari sosial ekonomi seperhoudingen, relasi sosial ekonomi. Ia mencontohkan, Marxisme tidak akan pernah bisa dihilangkan jikalau sosial ekonomi seperhoudingen masih sangat buruk. Sebab Marxisme adalah senjatanya kaum tertindas untuk membebaskan diri dari segala bentuk penghisapan. Marxisme sendiri sangat mempengaruhi Bung Karno. Dalam artikel berjudul "Menjadi Pembantu Pemandangan Soekarno" oleh Soekarno sendiri yang dimuat di Pemandangan 1941, Bung Karno menganggap Marxisme sebagai teori yang paling kompeten untuk memecahkan soal sejarah, politik, dan sosial kemasyarakatan. Bung Karno juga mengakui berkat kontribusi Marxisme, ajaran nasionalismenya tidak tergelincir ke Chauvinisme dan fasisme. Memang di banyak negara, terutama di Eropa, ajaran nasionalisme cenderung menjadi chauvinis dan fasistik. Di tahun 1920, era ketika Bung Karno mulai tampil di pentas pergerakan, pengaruh Marxisme sangat kuat. Hampir semua tokoh pergerakan saat itu, termasuk Cokro Aminoto, sangat terpengaruh Marxisme. Banyak haji-haji dan pemuka agama juga menjadi Marxis, seperti Haji Misbah, Haji Datuk Batuah, Kiai Haji Tubagus Ahmad Hatib, Natar Zainuddin, dan lain-lain.
Soekarno mengaku belajar Marxisme sejak usia 16 tahun di Surabaya. Saat mondok di rumah Hos Cokro Aminoto, Soekarno menyelami Marxisme. Awalnya, ia mempelajari Marxisme dari para penafsir Marxisme. Setelah itu, ia mulai membaca karya-karya Marx dan Engels. Pada waktu muda-mudi yang lain menemukan kasihnya satu sama lain, aku mendekam dengan Das Kapital. Aku menyelam lebih dalam dan lebih dalam lagi, kenang Bung Karno dalam autobiografinya yang ditulis Cindy Adams. Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Rumah Cokro sendiri sering berfungsi sebagai tempat mangkalnya aktivis pergerakan. Tokoh-tokoh komunis seperti Semaun, Snaplit, Alimin, dan Musso sering datang ke rumah Cokro. Disitulah Bung Karno muda mengenal tokoh-tokoh Marxis tersebut. Bahanku juga dari Marxisme, yang aku dapat dari Semaun, yang aku dapat dari pemimpin-pemimpin Belanda seperti Hartog dan Snaplit, kata Bung Karno seperti dikutip Budi Setiono dan Boni Triana dalam buku kumpulan pidato Revolusi Belum Selesai. Dengan menjadikan Marxisme sebagai alat analisanya, Bung Karno berusaha menganalisa situasi dan perkembangan masyarakat Indonesia. Hasilnya jelas, Marhaenisme. Dan ajaran Marhaenisme ini, seperti sering ditegaskan Bung Karno, adalah Marxisme yang diselenggarakan, dicocokkan, dilaksanakan di Indonesia. Marxisme juga mempengaruhi ajaran Bung Karno yang lain, terutama sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Bahkan kalau mau jujur, Pancasila sendiri sangat kental dengan pengaruh Marxisme. Nama Lenin, pemimpin komunis Uni Soviet, juga beberapa kali disebut dalam pidato 1 Juni 1945, lahirnya Pancasila. Para pendiri bangsa seperti Bung Hatta dan Syahrir juga sangat dipengaruhi Marxisme. Penyusunan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, banyak disumbangkan oleh tokoh-tokoh bangsa beraliran Marxis. Sampai-sampai mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menyebut Undang-Undang Dasar 1945 sangat dipengaruhi Das Kapital. Banyak sekali orang-orang seperti Bung Karno itu dibentuk pandangannya oleh Das Kapital. Dia berperan sangat besar dalam pembentukan undang-undang dasar yang kita ikuti sampai sekarang. Dalam arti bahwa yang nggak ngerti lalu memusuhi Das Kapital ini seolah-olah ini setan besar gitu. Padahal ya Das Kapital itu seperti buku-buku lain juga. Ya. Apalagi kalau orang itu nggak ngerti urusan buku, artinya cuma senjata saja, Pak, itu parah lagi tuh. Ini yang telah terjadi di negeri kita. Bung Karno juga sering murka kepada kaum intelektual, termasuk profesor yang mengabaikan Marxisme. Pada saat pembukaan upgrading wartawan PWI di Istana Bogor 12 Februari 1966, Bung Karno menyindir profesor ekonomi yang hanya mengajarkan liberalisme ekonomi kepada mahasiswa universitas, tetapi mengabaikan Marxisme dan ajaran-ajaran Karl Marx. Marxisme dengan berbagai variannya sangat berkontribusi dalam perjuangan nasional Indonesia. Para pendiri bangsa juga banyak dipengaruhi oleh Marxisme. Karena itu, tak bisa disangka lagi berdirinya NKRI ini tidak lepas dari kontribusi Marxisme. Ironisnya, menurut Rudi Hartono, pengurus Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD), pimpinan redaksi Berdikari Online, dalam pembahasan rancangan KUHP, DPR masih berusaha keras menempatkan ajaran Marxisme sebagai musuh NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan, tindakan yang dianggap menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme atau Marxisme, Leninisme akan diganjar hukuman penjara 7 tahun. Rudi Hartono menyimpulkan kalau DPR sampai tetap melakukan itu, berarti mereka telah menyangkal dan mengharamkan pemikiran Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan lain-lain. Artinya, mereka telah berusaha mengubur pemikiran yang berkontribusi dalam perjuangan bangsa ini.
Demikianlah berai Bung Karno, "Ya, aku Marxis," yang dilansir dari Berdikari Online dan ditulis oleh Rudi Hartono. Bagaimana pendapat kalian?